Halo, perkenalkan nama saya Agustita Anggrayani Napitupulu SKM. Saya bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, tepatnya Puskesmas Ujung Padang. Saya salah satu peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan ke-15 Kelompok 2 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan mengupas mengenai mind mapping dari etika publik yang menjadi nilai dasar dari PNS. Sebagai seorang ASN, perlunya menjadikan etika publik sebagai habituasi dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Apa itu etika publik? Yaitu refleksi standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan pelayanan publik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Kode etik dan kode perilaku PNS tersebut tertuang dalam Undang-Undang ASN Pasal 5. Pada prinsipnya, ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis, karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Dimaksudkan dari pejabat publik yang sesuai nilai standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Bagaimana tuntutan etika publik dan kompetensi terhadap PNS? Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Karenanya, sumber-sumber kode etik universal perlu terus dicermati dan dijadikan sebagai rujukan agar sistem administrasi publik di Indonesia terus meningkat dari segi kadar profesionalisme maupun integritasnya. Sumber-sumber kode etik PNS yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dan yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk etika dan implikasinya. Yang pertama, penggunaan legitimasi etis dalam penggunaan kekuasaan. Yang kedua, kesadaran bagi setiap pegawai pemerintah untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam tugas pelayanan. Demikian pemaparan saya tentang etika publik. Sekian dan terima kasih.